Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal sudut berrelasi. Seperti yang kita pelajari tadi, kalau sudutnya bukan yang istimewa 0, 30, 45, 60, 90, misalnya 150, atau 225, maka kita gunakan aturan sudut berrelasi. Yaitu kita bisa mengubahnya menjadi 180 kurang alfa, 90 tambah alfa, 180 tambah alfa, 270 kurang alfa, 360 kurang alfa, 270 kurang alfa, dan seterusnya. Lalu ingat kuadrannya, yaitu 0 sampai 90 kuadran pertama, 90 sampai 180 kuadran kedua, 180 sampai 270 kuadran ketiga, 270 sampai 360 kuadran keempat. Di kuadran pertama semua itu positif, sin cos tangen. Di kuadran kedua hanya sin yang positif, sin positif, cos dan tangen negatif. Kuadran ketiga tangennya yang positif, sin dan cosnya negatif. Sedangkan kuadran keempat cosnya yang positif, sin dan tangennya negatif. Bagaimana cara menghafalnya? Semua kuadran pertama, semua sindikat pada kuadran kedua, tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Demikian cara menghafal untuk kuadran siapa yang positif dan siapa yang negatif. Nah, kalau begitu, tadi ada yang belum kita lengkapkan. Bagaimana sudutnya lebih dari 360. Nah, jadi kalau sudutnya, katakan alfanya lebih dari 360, atau sudutnya nanti bisa negatif, nah, maka bagaimana cara mengubahnya? Kalau dia 360, di atas 360, maka kelipatannya berapa, ya kan? Jadi kalau dia sin 7, misalnya 660, maka ini kita ubah, yaitu sin 360 tambah berapa? Nah, tambah berapa, yaitu tambah 300. Berarti menjadi berapa? Sin 300 aja yang diambil ya. Nah, jadi ambil yang ini. Jadi, seolah dia mutarnya berapa kali gitu. Nah, jadi kalau sin 780, maka ini kita ganti dengan 360 dikali 2. 360 dikali 2 berapa? Yaitu 720. Maka ini sama dengan 360 dikali 2, yaitu 720 tadi, ditambah 60. Nah, maka ini jadi sin 60 saja ya. Nah, gitu caranya ya. Jadi kelipatannya berapa? Jadi kelipatannya berapa ya? Jadi nah, oke, jadi kita ubah kelipatannya 360, jadi dia mutarnya berapa kali. Sedangkan kalau dia sin, kalau alfanya negatif, nah misalnya sin min alfa, cos min alfa, tangen min alfa, dan sebagainya, maka ini sama dengan berapa? Nah, sebenarnya kalau tangen alfanya negatif, sebenarnya ini kuadran keempat. Nah, pada kuadran keempat, yang positif siapa? Yang positif cuma cos, berarti yang lainnya negatif. Berarti kalau dia sin min alfa, maka dia sama dengan min sin alfa. Kenapa min? Karena kuadran keempat sinnya negatif. Kalau tangen negatif juga, maka min tangen alfa. Nah, sedangkan kalau cos di kuadran keempat positif, jadi cos alfa saja. Nah, jadi cos alfa saja untuk yang di kuadran keempat, yaitu cos negatif. Misalnya cos min 30, ya ini cos 30 aja ya. Nah, tapi kalau sin min 60, maka ini min sin 60. Gitu. Oke, jadi tambahannya adalah sudut negatif dan kelipatan lebih dari 360. Kalau gitu, mari kita membahas soal yang pertama di halaman 123. Oke. Nah, soal nomor 1 adalah perhatikan gambar. Jadi ada koordinat kartesius, sumbu X ini, sumbu Y-nya ini. Kemudian ada sebuah titik
Titiknya adalah titik A, min 4,3. Di sini ada titik A, min 4,3. Nah, kalau alfanya yang ini, pertanyaannya adalah cos alfanya berapa? Oke, berapakah cos alfa? Nah, kalau kita membentuk garis lurus, kita buat garis lurus, berarti ini kan 180 derajat ya. Nah, jadi kalau ingin mencari cos alfa, kita cari saja yang di sini. Nah, berarti cos alfa sama dengan cos X aja ya. Nah, berarti cos 180 dikurangi alfa. Nah, ini ingat kuadran. Kuadran keberapa? Kuadran kedua. Semua sindikat tangan kosong, maka cosnya negatif ya. Kalau cosnya negatif, maka ini menjadi min cos alfa. Nah, jadi min cos alfa jadinya ya. Jadi kalau tanya cos alfanya, cos X-nya jadi min. Berarti kita cari saja cos X, cos sami. Jadi pada segitiga siku-siku yang di sini, depannya 4, walaupun di situ ada min 4, yang penting 4. Lalu 4-nya X-nya ya. 4-nya X-nya, lalu 3-nya yang depan, lalu 3, 4, 5 Pitagoras, masih ingat ya. Nah, berarti cos alfa, cosami, sampingnya 4, miringnya 5. Sedangkan kalau cos alfa, min cos X. Nah, min cos X berarti min 4/5. Maka jawabannya adalah min 4/5, kuncinya B. Oke, demikian untuk nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui cos alfanya 3/4. Alfa berada pada kuadran keempat. Ditanya sin alfa. Nah, kalau ingin mencari sin alfa pada kuadran keempat, sin itu adalah negatif ya. Pada kuadran keempat. Maka kita, langkah pertama adalah buat segitiganya dulu. Segitiga siku-siku. Kalau alfanya di sini yang diketahui adalah cosami. Cosami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 4. Nah, berapa yang depan? Nah, berarti akar dari 4 kuadrat, 16, dikurangi 3 kuadrat, 9. 16 kurang 9, 7 ya. Oke, kalau sudah dapat, berarti depannya sudah kita udah tahu. Nah, sin alfa, sin demi. Akar 7/4, tinggal kuadran. Nah, kalau kuadran keempat, sin negatif. Maka di sini kita pakai negatif. Berarti min akar 7/4. Kalau kita ganti dengan 1/4, min 1/4 akar 7. Jadi jawabannya B. Oke, itu soal nomor 2. Jadi kalau dia cos alfanya ada, lalu kuadrannya kuadran keempat, maka kita buat segitiga siku-sikunya dulu. Karena dari segitiga siku-siku yang kita buat lagi, kita bisa mencari sin maupun cos maupun sekant atau sudut yang lain. Nah, yang 3. Nilai dari 2 kali cos 135 derajat dikali sin 315 derajat tambah tangen 225 derajat. Nah, berapakah hasilnya? Oke, jadi perkalian sin dan cos, kemudian ada penjumlahan tangen, kemudian sudutnya lebih dari 90, berarti kita lihat kuadrannya dulu. Kuadran kedua, kuadran ketiga atau 4. Kalau ketiga 120 sampai 270, berarti 270 sampai 360, berarti kuadran keempat. Kuadran ke-3. Nah, pada kuadran kedua cos negatif. Pada kuadran keempat sin negatif. Pada kuadran ketiga tangen positif.
positif karena semua sindikat tangan kosong. Cara menghafalnya semua sindikat tangan kosong. Kalau gitu kita jawab 2 kali. Nah, ini kita mengubahnya ke berapa? 180. Berarti cos 180 tetap ya. Cos 180 dikurangi berapa supaya jadi 135? 45. Oke, kemudian sin 315 kita mau merujuknya ke berapa? Ke 360. Berarti sin 360 dikurangi berapa supaya jadi 315? 45 juga ya. 45. Nah, tambah tangen 225. Tangen 225 berarti kita pakai 180 lagi. Berarti tangen 180 ditambah berapa supaya jadi 225? Yaitu tangen 45 ya. Nah, tangen 45 derajat. Nah, maka 2 kali cos. Nah, sekarang kita ingat tandanya lagi ya, tanda negatif atau positifnya. Karena negatif berarti min 2 cos 45 kali sinnya juga negatif berarti min sin 45 kuadran ketiga tangen positif berarti tangen 45. Oke, kalau begitu kita udah tahu sin 45 cos 45 yang istimewa berapa? Yaitu sin 45 dan cos 45 itu sama-sama setengah akar 2 ya. Berarti min kali min positif 2 kali setengah akar 2 kali sin 45 setengah akar 2 tambah tangan 45 juga spesial atau mudah menghafalnya itu sin 45 per cos 45 itu sama dengan 1. Setengah kali 2 1 berarti akar 2 kali akar 2 ini coret. Akar 2 kali akar 2 2 kali setengah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, itu soal nomor 3. Jadi bagaimana caranya tadi? Kita ubah ke sudut istimewa. Kita bisa mengubahnya dari 180, 360, 180 lagi, atau 270 juga boleh. Lalu ingat kuadran. Kuadrannya harus diperhatikan. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nilai dari cos min 45 derajat dikurangi sin min 510 derajat sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal nomor 4, ingat cos min, karena kuadran keempat ya. Kuadran 4, minnya hilangkan dulu, ubah dulu menjadi lebih mudah. Jadi ini kalau kuadran keempat cosnya positif ya. Nah, berarti cos 45 sama dengan cos 45 aja ya. Nah, kemudian sin min sama walaupun kuadrannya berapa, yang penting minnya dulu. Jadi min kali min positif. Sin 510. Nah, sin 45 sudah ingat berapa? Setengah akar 2. Nah, sekarang sin 510. Sin 510 itu 510 dikurangi 360. 0 dikurangi ya. Terus ambil 1, 11. 11 kurang 6, 5. Sisa 1 tadi 4. Berarti 150. Berarti ini sama dengan 360 tambah 150. Oke, jadi setengah akar 2 tambah sin 150. Nah, kemudian sin 150 berapa? Sin 150 adalah 180 dikurangi 30 ya. Nah, berarti ambil 30-nya. Berarti sama dengan sin 30. Berarti sin 30 berapa? Setengah. Berarti setengah akar 2 tambah setengah. Nah, di ABCDE-nya setengahnya ditarik keluar, akar 2 tambah 1. Jadi, jawabannya setengah akar 2
tambah 1, jawabannya adalah yang D. Baik, itu soal nomor 4. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 5, yaitu nilai dari kosekan 420 derajat kali cos 1110 dibagi tangen 570. Nah, ini nilainya berapa? Nah, ini sudutnya semuanya lebih dari 360. Nah, jadi kalau kita ingat 360. Kemudian kalau dikali 2, 720. Kalau dikali 3, tambahin aja ya, berarti 0, 8, 10. 1080. Jadi ini kelipatan-kelipatannya. Nah, oke, jadi ini kita merujuk ke sini. Jadi kalau begitu kosekan 420 berarti kosekan 360 tambah berapa lagi? Tambah 60. Nah, kemudian cos 1080 ditambah berapa supaya jadi 110? 30 dibagi tangen 360 100. Oke, 570 dikurangi 360, 0, 1, 2, 210. Nah, cara penulisan yang benarnya adalah 360 tambah 210. Berarti dia berubah jadi apa? Kosekan 60 dikali cos 30 bagi tangen 210. 210 ya. Oke, tangen 210. Nah, kalau begitu kosekan sama cosnya sudah bisa selesai. Tangen 220. Nah, kalau kosekan apa? Sepersin atau sepercos? Sepersin. Sepersin berarti sin 60 setengah akar 3 atau akar 3 per 2 berarti kosekannya 2 per akar 3. Cos 30 setengah akar 3 ya. Akar 3 per 2. Nah, tangen 220 berarti ini sama dengan tangen 180 ditambah 30. Nah, ini kuadran keberapa? Yang 220, yaitu kuadran ke-3. Kalau kuadran ketiga berarti tangennya positif. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut. Yang di atas akar 3, 22 habis ya. Berarti tinggal 1 per tangen 30. Nah, tangen 30 berapa? Tangen 30 seperakar 3 kan? Atau sepertiga akar 3. Berarti sama dengan akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Di jawabannya adalah D. Baik, adik-adik, demikian pembahasannya. Tunggu pembahasan nomor 6 dan seterusnya nanti. Sampai jumpa.